Setelah sang penentang langit sontak terkejut menemukan rahasia di tubuh Chenan tanpa diduga sama persis seperti dirinya ketika melakukan pemindaian di tubuhnya. Chenan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan ketakutan di wajahnya dengan tak menyangka dirinya nyatanya sama persis seperti sang penentang langit yang menurutnya sosok makhluk yang cukup mengerikan. Namun di sini sang penentang langit pun yang melihat ketakutan dari Chenan menyuruhnya untuk santuy sebab ia memang memiliki rahasia tubuh sama sepertinya. Tapi itu nyatanya cukup berbeda dan ia bukanlah sosok orang mati yang hidup sama sepertinya, melainkan ia merupakan manusia yang telah bereinkarnasi dihidupkan kembali. Dikarenakan ia menemukan setelah kematian Chenan, beberapa orang memang telah mengerahkan berbagai cara untuk melawannya, mengubah hidupnya dan membiarkannya terlahir kembali. Ya meskipun napas kematian tak berujung tersembunyi di dalam tubuhnya. Ia juga dipenuhi dengan banyak vitalitas dan hidup serta matinya terintegrasi menjadi satu, sehingga ini adalah pertama kali baginya dapat melihat makhluk anomali seperti Chenan. Selain itu, sang penentang langit pun juga memberitahukan pada Chenan alasan mengapa ia bisa dibangkitkan di makam para dewa kuno, dikarenakan dirinya telah mengandalkan perilaku kultivasi tertinggi seorang berwujud iblis di masa lalu, mengubah hidupnya untuknya, dan menyatukan kembali jiwanya yang tercerai-berai ke dalam tubuhnya. Serta di sisi lain mengandalkan aura yang dipancarkan oleh para dewa dan iblis yang telah mati di makam para dewa kuno untuk membantunya beregenerasi. Yang bahkan sang penentang langit pun menebak bahwa pria yang telah mengubah hidup Chenan bisa digambarkan sangatlah menakutkan dan bisa menyampaikan idenya kepada iblis. Lebih lagi, pemakaman para dewa kuno adalah suatu tempat yang sangat istimewa, dipenuhi dengan napas para dewa, mudah untuk mengumpulkan napas kehidupan, dan merupakan tempat yang sangat baik untuk kelahiran Chenan. Dengan orang yang mengubah hidupnya pasti telah menempatkan semacam formasi misterius di sekitar makam kecilnya, menghalangi gas kematian dan mengumpulkan gas kehidupannya. Namun kematiannya tak dapat sepenuhnya ditolak, sebab ketika dirinya menyerap vitalitas tanpa akhir, ia juga mengumpulkan vitalitas tanpa akhir di tubuhnya, memungkinkannya mendapatkan lebih banyak vitalitas. Tapi demikian jika suatu hari pola ini rusak, dapat dipastikan dirinya akan sekali lagi jatuh ke dunia anta beranta. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka ia akan menemukan bahaya tersembunyi sebesar itu di dalam tubuhnya, yang bahkan ia merasa sangat khawatir untuk sementara waktu, mengingat ketika dirinya pertama kali melihat rahasia kebangkitannya, ada sedikit kekhawatiran lagi di benaknya. Sehingga buatnya pun merasa seperti ada sebuah tungku pil obat yang terkubur di dalam tubuhnya dan mungkin akan terbakar maupun meledak suatu saat jika ia tak berhati-hati. Namun melihat keterkejutan dan kekhawatiran yang ditunjukkan Chenan, sang penentang langit pun mencoba menenangkannya dengan menyebutkan meskipun energi kematian di tubuhnya sulit untuk dikeluarkan, jika tak terjadi bahaya apapun menimpanya, pola hidup serta mati yang rapuh itu tak akan mudah dipatahkan dan secara umum dirinya tak akan berada dalam bahaya apapun, mengingat kestabilan pola hidup dan mati itu bukanlah bahaya tersembunyi terbesarnya, melainkan bahaya tersembunyi terbesarnya berasal dari kekuatan para dewa dan iblis di dalam tubuhnya. Dikarenakan meskipun pria yang mengubah hidupnya memiliki energi yang tak terbatas, ia nyatanya belum memperhitungkan hal yang lain dan seiring berjalannya waktu, napas para dewa memadatkan napas kehidupan dengan kekuatan para dewa dan iblis yang menghilang juga perlahan-lahan memadat, serta kekuatan para dewa dan iblis telah bersatu maupun terkumpul di dalam tubuhnya selama ribuan tahun kini telah mencapai tingkat yang cukup objektif. Terlebih lagi ketika dirinya dalam keadaan tak sadarkan diri, sang penentang langit pun memberitahukan ketika ia membuka matanya dan mengamati tubuhnya, dirinya pun menemukan bahwa ada dua bola cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan iblis di dalam tubuhnya, dan mereka bahkan mengeluarkan denyut nadi kehidupan yang jelas merupakan dua makhluk hidup, sehingga buahnya pun tampak merasa khawatir suatu hari Chenan akan dapat dikuasai oleh mereka. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan kepanikannya dengan tak menyangka ada kedua makhluk anomali itu di dalam tubuhnya, sebelum kemudian mencoba menanyakan pada sang penentang langit mengenai gerangan kapankah keduanya dapat bisa menguasai tubuhnya. Saat sang penentang langit pun menunjukkan ketidaktahuannya, tapi satu hal yang pasti, mereka akan senantiasa terus tumbuh bersama tubuhnya dan akan memakannya kembali suatu hari nanti, lalu memutuskan untuk keluar dari dalam tubuhnya. Namun demikian, sang penentang langit pun menyuruh Chenan untuk tak terus memikirkan informasi yang disebutkannya, sebab semua info itu hanyalah tebakannya, dan apa yang sebenarnya terjadi tak ada cara untuk menebaknya sekarang, serta apa yang akan terjadi pada tubuhnya belum tentu terjadi juga.
Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit kegundahan di hatinya dikarenakan ia sebenarnya ingin tahu dan menyelidiki secara rinci apa yang sebenarnya terjadi padanya tepat 10.000 tahun yang lalu. Tapi setelah mendengar informasi yang terbilang cukup mengerikan disebutkan sang penentang langit, ia pun benar-benar merasa takut dan tak ingin menyelidikinya lagi dengan memilih untuk hidup sebagai manusia biasa dan menikmati segala momen di kehidupannya. Setelah mendengar perkataan dari Chenan, sang penentang langit pun segera memakinya dan meluncurkan tamparan manja ke wajahnya serta menyuruhnya untuk tak menyerah dalam menyelidiki tentang semua identitasnya di masa lalu, sebab jika seseorang benar-benar memanfaatkannya, kemungkinan besar dirinya tak akan bisa lolos dari genggaman bayang-bayang masa lalunya, dikarenakan mundur hanyalah tindakan seorang pengecut yang kemungkinan akan membuat semua masalah yang dialaminya berjalan mulus tanpa adanya perlawanan. Selain itu, sang penentang langit pun selalu merasa seseorang telah melakukan sesuatu pada dirinya dan menghapus beberapa jejak dalam hidupnya, memungkinkannya selalu merasa seperti sebuah bidak catur dalam permainan Magnus Carlsen. Tapi demikian ia pun tak mau hal yang dialaminya ini juga terjadi pada Chenan, dikarenakan ia merasa dirinya memiliki takdir berbeda dengannya, sehingga membuatnya pun menyuruh Chenan untuk terus merebut takdirnya, mencari rahasia yang tak diketahuinya ribuan tahun yang lalu dengan keluar dari lintasan takdir yang telah ditetapkan. Dan ia pun mengingatkan Chenan untuk jangan takut pada apapun serta jangan khawatir tentang apapun, mengingat menurut pengakuan apa yang dikatakan padanya sebelumnya, pasti ada gangguan besar antara langit dan bumi puluhan ribu tahun yang lalu. Sebab semakin kuat keberadaannya, semakin besar juga dampaknya, dan tak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian, serta orang yang melancarkan taktiknya padanya, dengan yang baik maupun yang jahat, pasti sangat terpengaruh, dan ia pasti akan menyembunyikan keberadaannya serta tertidur di tempat paling rahasia, sehingga dengan demikian, ia pun bisa perlahan menemukan kebenaran, memahami rahasia yang tak diketahui, dan menyingkirkan takdir yang telah ditetapkan. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan semangat membaranya dengan melontarkan tekad bulatnya akan terus mengungkapkan semua masa lalunya. Oleh karena itu, setelah melihat Chenan menunjukkan tekad bulatnya, sang penentang langit pun memberitahukan pada Chenan tentang dirinya yang kali ini akan mencoba menjelajahi tubuhnya guna melihat dua bola cahaya maupun makhluk apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Saat ini pun Chenan segera menunjukkan pengertiannya dan mulai merilekskan tubuhnya, lalu perlahan jatuh pingsan dengan tubuhnya melayang di depan sang penentang langit. Menyebabkan sang penentang langit pun melihatnya perlahan mencoba mengamatinya sebelum kemudian mulai menembakkan cahaya merah melalui matanya, menembus tubuh Chenan secara langsung dan menangkap lintasan dua bola cahaya yang telah dilihatnya sebelumnya. Dengan pada saat ini, dua bola cahaya itu diam-diam bersembunyi di dantian Chenan, serta mereka tampak bergejolak karena gelombang energi emosi darinya. Dan ketika itu baru saja bergejolak, dua bola cahaya itu akan berkibar di dalam tubuhnya. Dengan setiap kali hatinya menjadi tenang, mereka akan tersembunyi di dantiannya tanpa melakukan sedikit pun pergerakan. Yang hal ini pun lantas membuat sang penentang langit melihatnya menunjukkan pengertiannya, sebab ia merasa bahwa kedua bola cahaya di dalam tubuh Chenan benar-benar memiliki masa depan yang cerah, dan jika ia tak membuka mata, dirinya kemungkinan tak akan dapat menemukan mereka. Sehingga buahnya pun memilih untuk mengguncang tubuhnya dengan keras dan perlahan mencetikkan kedua tangannya, memunculkan cahaya merah terang yang langsung mengalir ke tubuh Chenan mencapai dantiannya, dan dua bola cahaya kemasan di dalam tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh cahaya merah redup. Awalnya tak terjadi reaksi apa-apa ketika kedua bola cahaya itu berlagak dengan cahaya merah, tapi seiring cahaya merah semakin banyak, dua bola cahaya itu pun menunjukkan reaksi gelisahnya dan mulai berputar di dantian Chenan seolah-olah ingin cahaya merah ini menyebar. Menyebabkan sang penentang langit pun yang mulai merasakan perlawanan, segera mempercepat penyuntikan cahaya merahnya, mengakibatkan kedua bola cahaya itu mulai terjerat dan dantian di tubuh Chenan memancarkan kilau cahaya terang, serta tiga warna merah, emas, dan hitam saling memantulkan. Tapi ketika kejadian ini masih berlangsung, fenomena aneh pun tiba-tiba dialami Chenan saat tiba-tiba dadanya memancarkan cahaya putih lembut dan napas aneh memenuhi langit virtual, serta giok ruyi di dadanya mengalami getaran dengan cahaya putih seperti air perlahan mengalir ke tubuhnya dari dadanya berkumpul menuju dantiannya, sehingga mengakibatkan sang penentang langit pun mulai mengalami kewalahan. Awalnya ia ingin menjerat dua bola cahaya emas dan hitam itu, serta dengan hati-hati menyelidiki keanehan mereka. Tapi saat ini ia tampaknya merasa terlalu ceroboh, dikarenakan dua bola cahaya kecil di dalam tubuh Chenan
tampak berisi kekuatan dewa dan iblis yang tak terbatas, dan ia tak mampu menekannya apalagi menjerat mereka sepenuhnya. Lebih lagi ia kali ini tak bisa bergerak sama sekali, dan seluruh kekuatannya disuntikan ke dalam tubuh Chenan, serta ia mulai bergulat dan terjerat dengan 3 cahaya berwarna lainnya, sehingga Mbonnya pun diam-diam menunjukkan penyesalannya, karena tak seharusnya membiarkan Chenan tertidur lelap sebelumnya. Yang bahkan seiring berjalannya waktu, pemuda Bagong ini pun juga belum menunjukkan tanda-tanda sadar, dan dirinya juga merasa sangat kelelahan. Sebab selama siang dan malam ini, ia pelan menemukan sesuatu dengan kedua bola cahaya di tubuh Chenan tampak sangat agresif, seolah-olah mereka adalah 2 makhluk hidup yang tak dapat berpikir, dan cahaya putih dari Giok Ruyi dari dada Chenan terasa sangat ofensif, seolah-olah ingin merebut maupun melap kedua bola cahaya itu sebagai miliknya. Dan ada kesadaran tersembunyi di dalam cahaya putih yang terus menyebar. Namun singkat cerita, setelah beberapa hari terus berlalu, Chenan pun akhirnya membuka matanya dan perlahan tersadar. Saat ini pun Basang Penentang Langit yang melihatnya menunjukkan kegirangannya dan ingin memberitahu Chenan tentang semua hal yang telah dilakukannya, tapi mendapati bahwa dirinya masih menunjukkan model linglungnya. Ia pun secara tak berdaya hanya bisa menatapnya dengan cemas. Namun demikian ia pun segera menghilangkan semua kecemasannya ini, sebab ia dapat melihat sejak Chenan terbangun, ki yang terpendam di dalam tubuhnya mulai aktif dan perlahan mengalir di dalam tubuhnya, dengan ki sejati yang bersirkulasi dengan sendirinya semakin kuat, dan ketika ki sejati ini mengalir ke dantiannya, Chenan pun merasakan guncangan di tubuhnya, dan lautan ki tampak berguncang hebat. Dengan pola halus di tubuh Chenan hancur, serta sang penentang langit menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Saat dengan bantuan energi sejatinya, ia pun dengan cepat menarik semua kekuatan cahaya merahnya, dan merasa tak mampu lagi menekan 2 bola cahaya di tubuh Chenan. Ia pun tanpa daya memilih untuk meninggalkan tubuhnya, sebelum pada akhirnya ia pun memberitahukan pada Chenan tentang dirinya, yang telah menemukan banyak yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan juga tak dapat menemukan rahasia kedua bola cahaya aneh di dalam tubuhnya.